Sepanjang lintas Sumatera, baru kali ini gue kena macet parah. Mana leher pegel banget pulang ngeliatin jalanan, capeknya pol banget sih. Inilah cerita perjalanan mencoba jadi anak touring dengan motoran jauh dari Jakarta ke Sabang, PP episode 14. Selamat pagi, tanggal 23 Agustus, ini hari Jumat. Kita mau melakukan perjalanan lagi dari Pekanbaru menuju Jambi. Total perjalanan akan sekitar 9-10 jam. Nah, tapi sebelum kita siap-siap, ini gue masih pakai baju tidur. Gue mau cerita sedikit di tanggal 22 Agustus apa aja yang gue lakuin. Pertama, pastinya pagi-pagi gue bersihin si mok-mok karena itu kotor banget. Dan sudah bersih dia. Tadi nyari tempat cucian motor yang deket-deket aja lah sama penginapan, dan itu diarahin sama teman-teman SMCI daerah Pekanbaru. Selanjutnya dari cuci motor, kita lanjut lagi ke ngumpul bareng teman-teman SMCI. Kita kenalan, kita ngobrol, banyak bertukar pikiran, banyak diskusi. Gue sendiri banyak mencari tahu tentang hal-hal yang bisa dieksplor daerah-daerah Sumatera, jalur-jalur yang rekomendasi, atau misalnya jalur-jalur motoran. Beberapa sih sudah gue dapet. Pokoknya di hari kemarin tuh seru banget. Gue bisa ngobrol banyak sama teman-teman di sana. Gue lupa namanya, tapi yang gue ingat tuh ada Om Rio, Om J, terus siapa lagi, gue pokoknya ada ber-6 atau ber-7 lah selain tim TDR dan tim Marion Duru. Nah, perjalanan pagi ini mau dilanjutin. Kita mungkin mau packing dulu supaya semuanya barang sudah ready. Bentar lagi kita berangkat nanti jam 7 pagi. Let's go! Saatnya kita mencicil lagi perjalanan pulang menuju Jakarta. Nah, seperti yang gue bilang di awal, kalau perjalanan kali ini berangkat dari Pekanbaru menuju Jambi. Karena kemarin sudah sempat menginap 2 malam di Pekanbaru, badan lumayan banget recovery-nya setelah motoran dari Padang Sidempuan ke Pekanbaru sampai tengah malam lalu. Kalian nggak tahu? Cek di episode sebelumnya. Nah, pagi ini hati dibuat nggak tenang karena awan sangat tebal dan agak gelap. Curiga nih awan mau ngerjain gua yang baru cuci motor. Rasa-rasa mau hujan deras ditambah lagi dengan angin dingin yang bertiup kencang sekali. Sampai juga nih di jalur lintas lagi. Wah, jalanannya lurus banget. Ini yang suka ngetes top speed sih pasti suka banget. Mana jalanannya lebar dan sepi pula. Tapi tetap kita nggak boleh asal-asalan ngendarin motor. Nyawa cuma satu, kawan. Nah, kalau gue di jalanan kayak gini mah nikmatin aja aspalnya yang mulus banget. Walau kadang nggak berasa, tahu-tahu kecepatan udah sampai 100 aja nih. Gara-gara mesin bore up nih, jadi ngegasnya asik banget. Tapi tetap hati-hati ya guys. Untuk pemandangan sepanjang jalan jangan heran ya, ini cuma perkebunan sawit yang luas banget. Terkadang kalau lagi beruntung, kita bisa lihat burung-burung kayak burung bangau gitu yang terbang di antara pepohonan sawit. Kalau hewan-hewan lain sih nggak lihat sama sekali ya sepanjang perjalanan kali ini. Oh iya, palingan juga cuman kadal atau biawak gitu. Cuman ini kalau nyebrang jalan cukup scary loh. Tiba-tiba di tengah jalan ada truk nyangkut dong. Gue sih nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Tapi kalau lihat dari lokasinya sih sepertinya ini truk kecil berusaha menyalip tapi nggak dapet. Dan alhasil nyangkut di antara 2 truk. Yap, memang buat menyalip di jalur lintas ini sangat butuh effort. Bayangin aja, jalanan pas nih buat 2 truk. Lalu banyak blind spot jalanan berbukit. Dan yang paling mengejutkan, kadang-kadang sudah berusaha menyalip. Tahu-taunya si truk ukurannya panjang banget, sehingga membuat habis space buat nyalip. Bentar, kalian tahu nggak maksudnya blind spot jalanan berbukit? Nah, mungkin kalau kalian sudah pernah lewat sini, udah kebayang lah ya. Tapi ini gue jelasin buat kalian yang belum pernah sama sekali. Jalanan di sini tuh melewati kontur tanah yang seperti berbukit kecil gitu. Gampangnya seperti kalian menghadapi ombak tinggi di laut. Yang dimana walaupun jalanannya lurus, tapi kalian nggak bisa jauh melihat kondisi arah seberang.
Untuk mengecek kondisi jalanan, kita harus banget narik leher sampai agak tinggi kayak jerapah, biar dapat pandangan yang lebih baik dari sebelumnya. Ini nih yang bikin leher pegel karena jalanan berbukitnya cukup banyak. Kalau kalian lewat sini, gua saranin siapin koyo deh. Udah kebayang kan rumitnya? Nah, itulah yang membuat gue bilang di awal kalau jalanan di sini tuh buat nyalip butuh effort banget. Gak berapa jauh jalan, hujan deres banget. Kita harus menepi dulu nih buat pakai jas hujan. Apakah kutukan cuci motor itu beneran ada ya? Jalan sebentar, tiba-tiba hujan berhenti dong. Aduh, yang kayak gini nih ngotorin motor banget nih biasanya. Nasib. Ini hujan lagi, kita di daerah Jabung. Baru aja masuk perbatasan Jambi dengan Riau. Ini nggak tahu kenapa dari tadi hujannya deras, tiba-tiba berhenti, deras, tiba-tiba berhenti. Nah sekarang kita melipir dulu karena mager banget buka masukin jas hujan. Ini sih numpang berteduh aja di tempat-tempat truk-truk gitu. Ya ginilah, motor mana baru dicuci lagi tuh. Hari-hariku mencuci lagi. Memang mencuci motor tuh adalah sebuah kesalahan teman-teman. Jadi kita nikmatin aja lah ya. Kayak gini tuh hujannya kayak bentar lagi juga berhenti tuh. Oke. Sebelum masuk Jambi, gue sempatkan isi bensin dulu nih, biar besok pas jalan udah tinggal gaspol lagi. Oh iya, effort gue untuk salip menyalip belum seberapa dari perjalanan Pekanbaru sampai Jambi. Ada yang lebih parah lagi, pas dari Jambi ke Palembang besoknya. Ini effortnya sampai bikin gue mager buat berhenti loh, karena kayak ada rasa trauma-trauma gitu. Ini lebay sih. Di hari selanjutnya, kita pagi-pagi selain sarapan, juga melakukan pergantian oli. Begitu juga si Mok-Mok. Ternyata si Mok-Mok kotor banget teman-teman. Karena kemarin kita kena hujan deras berkali-kali di sepanjang perjalanan. Dan baru gue sadarin ternyata sekotor itu. Pagi ini mau juga ganti oli. Ini kayaknya udah diganti olinya di 2000 km setelah perjalanan dari Banda Aceh. Digantinya di Jambi, di MJ Hotel. Rencana hari ini kita mau jalan dari Jambi menuju Palembang dulu. Nah, di sana kita mau cari pempek Palembang yang sekiranya enak dan menarik. Karena ini pertama kalinya dalam hidup gua ke Palembang sama kayak ke Jambi. Nah, kita akan cari kuliner lah di sana karena kan jaraknya nggak terlalu jauh. Dan semua barang-barang di Mok-Mok ini udah gue masukin, baju di sini, ada sebagian di box juga. Dan tinggal ngambil jaket sama helm aja. Gitu, teman-teman juga udah pada siap, tinggal mandi doang. Oke, kita siap-siap dulu sambil nunggu teman-teman lain siap dan let's go! Perjalanan menuju Palembang dari Jambi dimulai. Berangkat kali ini agak siang ya, sekitar jam 10:30 kurang. Karena tadi ada syuting sebentar mengenai testimoni pemakaian mesin bore up dari Aceh hingga Jambi. Sejauh ini pemakaiannya tidak ada kendala, semua aman terkendali. Treatment yang dilakukan sepanjang perjalanan pun cuman ganti oli sesuai interval kilometer anjuran. Nah, mumpung lagi di Jambi, ini kan jadi momen pertama gue melihat kota Jambi ya. Yang gue rasakan nih sebagai newcomer, kota ini terasa lenggang ya, walau hari Sabtu. Padahal gue nginap di sekitaran airport gitu, tapi nggak rame-rame banget orang lalu lalang.
Lalu juga gue merasakan kota ini masih banyak banget bangunan tua yang berfungsi sampai sekarang. Keren juga ya. Lepas dari kota Jambi, kita kembali lagi mengaspal di jalur lintas timur nih teman-teman. Kondisi traffic siang ini masih seperti kemarin, didominasi oleh truk-truk besar baik yang mengangkut logistik hingga truk pengeboran minyak. Ini gede-gede banget. Ada sih beberapa mobil pribadi, tapi nggak banyak-banyak amat. Tantangan perjalanan hari ini pun masih sama, yaitu effort banget nih buat nyalip truk-truk dengan kondisi jalanan yang berbukit-bukit seperti ombak lautan. Ditambah lagi, truk-truk ini terkadang dalam formasi berombongan, yang membuat kita harus ekstra hati-hati sewaktu meminta space ketika menyalip mereka. Gue setiap melewati truk-truk ini selalu berusaha membunyikan klakson, supaya mereka mengetahui ada kendaraan kecil yang bermaksud melewati mereka. Soalnya kalau nggak kayak gitu, gue rada sanksi mereka enggak apa enggak. Apalagi truk-truk itu banyak banget blind spotnya. Kalau mereka sampai nggak tahu, kita yang rugi dan truknya pun rugi. Jadi kita sama-sama saling menjaga sih sebenarnya. Sekarang lagi mau ngopi dulu, kondisi cuaca cukup panas. Dan yang mengejutkannya, di hari ini gue benar-benar sakit pinggang gara-gara bagian bokong gue sakit banget. Gara-gara selama jalanan tadi itu banyak banget tambalan-tambalan jalanan yang kurang oke gitu. Jadi ada tebel, ada yang kecil, jadi sangat mengganggu banget jeduk-jeduk dari tadi. Terus banyak banget hari Sabtu ini tuh truk-truk, entah dari yang arah sebaliknya maupun yang dari arah Lampung maupun dari arah Jambi. Kayaknya mungkin trafficnya kali ya hari Sabtu, tapi ini rame banget. Malah kayak ramenya tuh kayak lagi musim bongkar muat sih. Ya begitulah ya, jadi capek cuman lewatin truk, kalau kita berhenti bentar ntar truk lewatin lagi kita gitu. Jadi emang cukup capek baru 1 jam dengan kondisi yang jalanan seperti ini. Semakin kesini, gue ngerasa jarak antara pemukiman penduduk semakin deket ya. Beda banget dari sebelumnya yang letaknya berjauhan karena terpisah perkebunan sawit. Gue sendiri sih seneng ya kalau jarak antara pemukiman itu deket, karena merasa lebih aman aja kalau terjadi sesuatu sewaktu di perjalanan. Memang sih untuk motoran jauh di zaman sekarang nggak akan sengeri di zaman dulu, yang dimana teknologi belum semaju sekarang. Kayak di daerah-daerah yang jauh dari kota besar aja, signal HP tergolong baik kok. Apalagi Pulau Sumatera ini kan cukup banyak aktivitas ekonominya. Jadi hal kayak gini pasti diperhatikan banget. Dengan signal HP yang mumpuni, pastinya kita lebih mudah menggunakan Gmaps. Ini aplikasi andalan sih, walau kadang ngasih rute di luar nalar. Tapi saat ini Gmaps jadi aplikasi gratis dan lengkap. Ini bukan karena gue sales Google ya, tapi memang berdasarkan pengalaman aja. Gue nggak tahu sih jalanan berombak yang gue ngomongin tadi apakah terlihat jelas di kamera apa enggak buat kalian. Tapi ini contohnya, seperti ombak yang bikin kita jadi punya blind spot walau jalanan mah lurus-lurus aja. Hal-hal kayak gini bikin gue belajar sabar, apalagi kalau ada truk full muatan yang susah payah nanjak di trek bergelombang. Kita nggak bisa nyalip karena ada blind spot dan harus jalan pelan aja di belakang. Kita berhenti dulu buat makan nih. Menunya sih simple, tapi yang penting jangan bersantan dulu deh pokoknya. Bosan banget soalnya karena makanan kali ini didominasi dengan persantanan.
Setelah makan, nah kita lanjut gaspol lagi. Tapi ini jadi momen terlelah yang gue rasakan selama 2 hari terakhir. Jadi tiba-tiba GMS menunjukkan waktu bertambah sekitar 40 menitan dan berwarna merah. Yang menandakan ada jalanan yang luar biasa macet di depan. Dan sepertinya macetnya juga panjang. Di sini gue serba salah, mau ngeblong ke depan lewat kanan jalurnya bersempitan, mau ngeblong lewat kiri jalanan full bebatuan dan tanah. Ini sebuah dilema sih. Akhirnya beberapa kali gue coba masuk ke jalanan yang berbatuan tersebut dan pelan-pelan banget karena licin sekali. Setelah berjuang nyempil kanan, nyempil kiri buat menyalip kemacetan, gue akhirnya menemukan sumber macetnya. Kalian tahu apa sumber macetnya? Perkara orang ngantri SPBU. Ya, lu nggak salah denger. Perkara ngantri SPBU yang menyebabkan kemacetan hingga 5 kilometeran loh. Asli, ini kesel banget. Jadi SPBU-nya tuh bukan SPBU-nya yang punya area luas. Dan yang masuk ke SPBU ini didominasi oleh truk-truk besar. Sehingga mereka sampai ngantri menutup jalan yang dimana jalanan ini cuma punya 2 jalur. Luar biasa bukan? Hela napas dulu deh gue. Ingatnya aja masih kesel gue. Apalagi pas di momen itu. Eits, tapi ada satu momen lagi kebodohan yang gue lakuin. Jadi gue lagi pengen banget lihat jembatan Ampera di Sabtu sore waktu itu. Gue paksakan karena takutnya besok rombongan nggak ngelewatin. Ya ternyata sekitaran jembatan Ampera itu macet abis. Sampai ada Polantas yang turun tangan buat ngatur arus dong. Akhirnya karena gue udah lelah banget dan menyerah, kita mengurungkan niat dan langsung ke hotel aja. Syukurlah kita udah nyampe di Palembang tanpa kekurangan suatu apapun. Rombongan TDR pun juga sampai duluan. Karena tadi kita sempat mencari spot foto cuman gagal karena macet. Ya kalau kisah perjalanan kurang lebih seperti itu. Tapi yang gue mau ceritain di akhir video ini adalah tentang bore up TDR kali ya. Setelah pemakaian mungkin di angka hampir 2.500 km dari Banda Aceh ke Palembang. Overall mesin tidak ada masalah, nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak ada. Mesin tanpa inrayan sama sekali, langsung digas dari Banda Aceh. Waktu itu hari pertama 500 km. Nggak ada masalah sama sekali, nggak ada isu sama sekali, cuman ganti oli aja 1.800-an sampai 2.000, dan tadi pagi udah gue ganti olinya sama teman-teman TDR. Lalu untuk performa bisa gue bilang ya pasti jauh beda ya. Gimana pun 300 cc itu naik 50 cc, kata orang TDR tuh bisa naik sekitar 10 horsepower. Itu gede banget kenaikannya. Sehingga membuat motor itu lebih powerful lah menghadapi tanjakan maupun untuk melewati truk ataupun kendaraan di depan. Yang penting kalau kalian mau bore up, pastikan kalian benar-benar punya skill yang mumpuni. Karena bore up itu bukan masalah kenceng-kencengan, tapi kalian juga harus pandai menguasai motor lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Beda banget soalnya, beda banget karakter motornya setelah di bore up. Buat gua lebih lebih galak dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh lebih halus, yang sekarang tuh lebih galak motornya. Jadi kalau kalian nggak punya skill yang mumpuni, sepertinya bore up bakal menjadi bencana buat kalian gitu. Mendingan kalian naikin dulu skillnya supaya ketika kalian bore up, kalian bisa bertanggung jawab lah atas mesin motor kalian yang lebih baik, lebih besar powernya daripada sebelumnya. Ya, sementara itu dulu teman-teman cerita gua.